Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, video ini saya buat sebagaimana untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen saya pada mata kuliah struktur aljabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang grup dan sifat-sifatnya. Langsung saja, yang pertama definisi dari grup. Jadi grup dengan operasi biner bintang adalah himpunan tak kosong G dengan operasi biner bintang dan memenuhi beberapa sifat. Yang pertama itu sifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen di S, maka berlaku A operasi bintang B, operasi bintang C akan sama dengan A operasi bintang B operasi bintang C. Yang kedua, terdapat elemen E yang elemen di G sehingga untuk setiap X elemen di G maka berlaku E operasi bintang X akan sama dengan X operasi bintang E yang sama dengan X. Selanjutnya, untuk setiap A yang elemen di G terdapat elemen A inverse yang elemen di G sehingga A operasi bintang A inverse itu sama dengan A inverse operasi A yang sama dengan identitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat dasar dari grup. Nah, untuk teorema yang pertama, jika G grup dengan operasi biner bintang, maka berlaku hukum kanselasi kanan atau juga bisa kita sebut dengan hukum pencoretan kanan dan hukum kanselasi kiri atau bisa juga kita sebut dengan hukum pencoretan kiri, yang dimana ini tuh berlaku di G. Jika A operasi bintang B sama dengan A operasi bintang C, itu berakibat di mana B ini akan sama dengan C, dan B operasi bintang A sama dengan C operasi bintang A yang berakibat di mana B ini akan sama dengan C. Nah, sekarang sebagai bukti diberikan A operasi B yang sama dengan A operasi C. Nah, karena G grup, maka pastinya terdapat A inverse yang elemen di G, sehingga A operasi A inverse sama dengan A inverse operasi A yang sama dengan identitas. Nah, karena di keterangan diketahui bahwa A operasi B itu sama dengan A operasi C, kemudian kita operasikan dengan A inverse yang elemen di G, kemudian A inverse ini kita operasikan dari ruas kiri di kedua ruas. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif yang dimiliki suatu grup akan diperoleh A inverse operasi A operasi B sama dengan A inverse operasi A operasi C. Kemudian kita tahu kan bahwa ketika A inverse dioperasikan dengan A akan menghasilkan elemen identitas. Demikian juga dengan yang di sebelah sini. Nah, sehingga hasilnya yaitu E operasi B dan E operasi C, karena A inverse operasi A itu sama dengan identitas, begitupun dengan yang ini. Jadi setiap elemen G apabila dioperasikan dengan E akan menghasilkan elemen itu sendiri. Jadi terbukti hukum kanselasi kiri ini berlaku pada suatu grup di mana B ini sama dengan C. Jadi sekarang kita akan membuktikan hukum kanselasi kanan atau hukum pencoretan kanan, di mana kita akan membuktikan bahwa B itu sama dengan C. Nah, diberikan B operasi bintang A sama dengan C operasi bintang A. Karena G grup terdapat A inverse yang elemen di G, sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A inverse operasi bintang A yang sama dengan
identitas. Nah, jadi jika tadi kita mengoperasikan A inverse di kiri, sekarang kita akan mengoperasikan A inverse di kanan, di kedua ruas, di sini dan di sini. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif, maka diperoleh A operasi bintang A inverse itu sama dengan identitas, dan A operasi bintang A inverse itu sama dengan identitas. Nah, sehingga diperoleh B operasi bintang E dan sama dengan C operasi bintang E, di mana B sama dengan C. Jadi kita telah membuktikan kanselasi kanan maupun kanselasi kiri itu berlaku di suatu grup dengan operasi biner bintang. Sifat selanjutnya kita akan membuktikan bahwa persamaan linear yang pertama, yaitu A bintang X sama dengan B, dan yang kedua Y bintang A sama dengan B, itu mempunyai solusi tunggal di G, artinya hanya memiliki satu solusi. Sebagai bukti, kita akan menunjukkan bahwa persamaan linear A bintang X itu sama dengan B dan hanya memiliki satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse bintang B. Nah, untuk menunjukkan bahwa X sama dengan A inverse bintang B merupakan solusi dari persamaan linear A operasi bintang X sama dengan B, caranya adalah kita mensubstitusi nilai X dan kita akan memeriksa apakah persamaan linear ini nanti bernilai benar atau tidak. Jadi A operasi bintang X sama dengan B, kita substitusi nilai X di mana A inverse sama dengan B. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif pada suatu grup, kita bisa mengerjakan A inverse operasi. Maksud saya A operasi A inverse, kita bisa mengerjakannya terlebih dahulu. Kemudian itu akan menghasilkan E. Kemudian yang ini akan menghasilkan B. Jadi kita bisa lihat ya, terbukti apabila X kita substitusi ke persamaan A operasi bintang X yang sama dengan B, ini akan bernilai benar, sehingga ini merupakan solusi dari persamaan linear A bintang X sama dengan B. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini kita dapat membuktikan bahwa Y sama dengan B operasi A inverse merupakan satu-satunya solusi dari persamaan linear Y operasi A yang sama dengan B. Nah, kemudian setelah menunjukkan bahwa X tadi merupakan solusi, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa solusi tersebut tunggal. Jadi kita misalkan bahwa X1 dan X2 ini merupakan solusi dari persamaan linear A operasi X yang sama dengan B. Ya, kita andaikan bahwa X1 dan X2 merupakan solusi dari persamaan linear A operasi X yang sama dengan B. Untuk menunjukkan ketunggalannya, kita harus menunjukkan bahwa X1 itu sama dengan X2. Jadi seperti ini, A operasi X1 sama dengan B dan A operasi X2 sama dengan B. Karena X1 solusi dari A operasi X yang sama dengan B, maka berlaku apabila X ini ya kita substitusi dengan X1, ini akan bernilai benar. Demikian juga ketika X kita substitusi dengan X2, maka juga akan bernilai benar. Maka kita peroleh A operasi X1 sama dengan B dan A operasi X2 sama dengan B. Selanjutnya, karena ini sama-sama B,
diperoleh. Nah, kemudian kita menggunakan hukum kanselasi kiri pada teorema 1 yang telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga di sini diperoleh X1 itu sama dengan X2. X1 sama dengan X2. Jadi kita dapat simpulkan bahwa X sama dengan A inverse B. A inverse operasi B merupakan solusi tunggal dari persamaan linear A operasi X yang sama dengan B. Selanjutnya untuk teorema yang ketiga, di sini kita akan membuktikan bahwa jika dalam grup G dengan operasi biner bintang, ini hanya akan ada tepat satu elemen identitas E yang memenuhi ini. E operasi X sama dengan X operasi E yang sama dengan X. Jadi apabila elemen identitas ini dioperasikan sebarang elemen di G, maka akan menghasilkan elemen X itu sendiri. Nah, demikian juga untuk inverse dari A. Di sini akan ditunjukkan bahwa A anggota G, maka hanya akan ada tepat satu solusi. Maksud saya tepat satu elemen A inverse yang memenuhi sifat ini. Jadi A inverse apabila dioperasikan dengan A baik dari kiri maupun kanan, itu akan menghasilkan elemen identitas. Ini adalah bukti yang pertama. Kita akan menunjukkan bahwa elemen identitas pada suatu grup G adalah tunggal. Kita andaikan grup G ini memiliki dua elemen identitas. Nah, misalkan E itu adalah E dan E tilde. Untuk membuktikan ketunggalannya akan kita tunjukkan bahwa E itu sama dengan E tilde. Nah, untuk yang pertama, karena E merupakan elemen identitas G, maka berlaku E operasi bintang E tilde itu sama dengan E tilde. Karena di sini yang kita anggap sebagai elemen identitas itu adalah E, sehingga hasil operasi dari E operasi bintang E tilde itu sama dengan E tilde. Kemudian untuk yang kedua, karena E tilde ini juga merupakan elemen identitas G, maka berlaku E operasi bintang E tilde sama dengan E. Sehingga di sini yang diperlakukan sebagai elemen identitas adalah E tilde. Ya, sehingga apabila E dioperasikan dengan E tilde, maka akan menghasilkan E. Nah, akibatnya apa? Maka kita akan memperoleh bahwa ketika E dioperasikan dengan E tilde itu sama dengan E tilde, dan ketika E kita operasikan dengan E tilde itu sama dengan E, maka E tilde itu sama dengan E. Jadi terbukti elemen identitas pada grup G adalah tunggal. Nah, kemudian kita akan menunjukkan ketunggalan dari inverse dari setiap anggota grup G. Diberikan sebarang A anggota G. Nah, kita andaikan A inverse dan A action. Ini keduanya merupakan inverse dari A. Untuk menunjukkan ketunggalan inverse dari A, kita akan menunjukkan bahwa A inverse itu sama dengan A action. Nah, untuk yang pertama, karena A inverse ini adalah inverse dari A, maka berlaku A inverse operasi A sama dengan A operasi A inverse yang sama dengan identitas.
Kemudian yang kedua, karena A action adalah inverse dari A, maka diperoleh A action operasi A sama dengan A operasi A action yang sama dengan identitas. Nah, dari sini kita dapat peroleh bahwa A operasi A inverse sama dengan A operasi A action yang sama dengan identitas. Jadi A operasi A action sama dengan A operasi A inverse dengan menggunakan hukum kanselasi kiri yang sudah kita buktikan pada teorema 1 sebelumnya. Maka diperoleh bahwa A inverse ini sama dengan A action. Sehingga apa? Terbukti bahwa elemen inverse yaitu A inverse ini inverse dari A adalah tunggal untuk setiap elemen G tunggal. Kemudian sebagai akibat dari teorema tersebut diberikan grup G, maka untuk setiap A, B yang elemen di G, inverse dari A operasi B adalah B inverse operasi A inverse, atau jika dituliskan maka A operasi B inverse sama dengan B inverse operasi A inverse. Sebagai bukti akan ditunjukkan inverse dari A operasi B adalah B inverse operasi A inverse. Nah, sesuai dengan definisi grup, untuk menunjukkan inverse dari A operasi B adalah B inverse operasi A inverse, yakni kita mengoperasikan A operasi B dengan B inverse operasi A inverse, baik dari kiri maupun kanan, dan harus ditunjukkan bahwa hasilnya itu adalah elemen identitas E. Nah, untuk yang pertama kita mengalihkan A operasi B inverse operasi A inverse. Jadi kita kalikan dengan sebelah kanan dan menggunakan sifat asosiatif pada suatu grup. Ini kita bisa mengoperasikan B dengan B inverse terlebih dahulu. Ya, ini akan menghasilkan elemen identitas E. Ya, jadi A operasi E operasi A inverse sama dengan A operasi A inverse, yakni hasilnya adalah E. Kemudian kita operasikan A inverse dari sebelah kanan dengan A operasi B. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan sifat asosiatif di sini. Jadi B inverse operasi A inverse operasi A operasi B sama dengan B inverse operasi A inverse operasi A operasi B. Jadi kita kerjakan A inverse operasi A terlebih dahulu, ya ini akan menghasilkan elemen identitas E. Yang ini akan menghasilkan B inverse operasi E operasi B. Dan ini hasilnya adalah B inverse operasi B. Ini hasilnya akan sama dengan identitas. Nah, kemudian karena kedua hal ini menghasilkan elemen identitas, maka terbukti inverse dari A operasi B adalah B inverse operasi A inverse, atau kalau kita tuliskan B operasi A operasi B inverse sama dengan B inverse operasi A inverse. Ini berlaku untuk setiap A, B yang elemen di G. Baik, di sini saya punya contoh soal di mana himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penambahan adalah sebuah grup. Nah, untuk pembuktian yang pertama, himpunan bilangan bulat tertutup.
terhadap operasi penambahan. Kenapa? Karena setiap kita ambil A yang elemen di Z dan B yang elemen di Z, dan ketika A ditambah B, pastilah hasilnya adalah elemen dari himpunan bilangan bulat atau elemen dari Z. Untuk pembuktian yang kedua, operasi penambahan pada himpunan bilangan bulat bersifat asosiatif. Karena kenapa? Ketika A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C yang elemen pada himpunan bilangan bulat. Pembuktian yang ketiga, terdapat sebuah elemen identitas penambahan pada himpunan bilangan bulat yaitu 0. Artinya setiap elemen pada himpunan bilangan bulat jika ditambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, untuk bukti yang terakhir, setiap elemen pada himpunan bilangan bulat dengan operasi tambah pasti memiliki inverse. Nah, setiap kita ambil A, maka akan selalu ada minus A yang merupakan inverse dari A dan elemen pada himpunan bilangan bulat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai definisi grup, sifat-sifat grup, dan juga contoh dari grup. Jika ada salah kata, salah bicara, dan segala kekurangan yang saya sampaikan mohon dimaafkan teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.